Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asydaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama di pagi hari yang cerah ini ya. Alhamdulillah, kita diperkenankan untuk bisa kembali belajar dan diberikan kenikmatan ya, berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat hidayah. Sehingga kita bisa dengan mudah menjalankan segala aktivitas kita, terutama sebagai hamba Allah. Dan pada hari ini ya, kita kembali berkumpul di sebuah halaqah ya, di sebuah majelis ilmu yang mana tujuan kita adalah melanjutkan kembali pelajaran kita. Melanjutkan pembelajaran kita tentang Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, insya Allah ya. Nah, maka dari itu ya patutlah kita sadari dan patutlah kita berbahagia bahwa tidak semua ya teman-teman kita, saudari-saudari kita, dan bahkan keluarga kita sendiri bisa mendapatkan nikmat dan juga taufik dari Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu ya. Maka dari itu teman-teman ya semuanya, ini adalah sebuah nikmat yang begitu besar yang harus kita syukuri bersama ya, dan salah satu cara kita bersyukur adalah dengan hadir dan bersungguh-sungguh dalam belajar ya. Nah, insya Allah ya hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, menyambung di materi ikhfa ya kalau nggak salah ya. Terakhir kemarin di ikhfa haqiqi. Ini udah selesai ya? Nah, Ustazah sudah selesai. Sudah Ustazah. Jadi kita langsung masuk aja ya di hukum yang kedua ya, adalah hukum nun dan mim bertasydid ya. Nah, nun atau mim bertasydid Nah, kita masuk di hukum nun dan mim bertasydid ya. Nah, di sini dijelaskan nun dan mim bertasydid itu adalah setiap huruf ya, setiap huruf nun dan mim yang bertasydid ini wajib dibaca gunnah ya. Jadi nun dan mim bertasydid ini wajib digunnah ya. Digunnah dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Jadi untuk hukum nun atau mim bertasydid ini biasanya disebut dengan gunnah musyaddadah ya, gunnah musyaddadah ya. Gunnah yang disebabkan oleh tasydid ya, gunnah musyaddadah. Ini dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya nun dan mim bertasydid ini termasuk ke dalam gunnah yang mutawwalah ya, gunnah yang dipanjangkan. Dan nun juga mim bertasydid ini masuk di dalam tingkatan gunnah yang paling sempurna ya, yang paling sempurna, yang akmal ya, paling sempurna. Maka kadar ya dan tempo dari gunnahnya ini yang paling panjang ya. Bisa 2 sampai 3 ketukan ya, paling panjang 3 ketukan. Ya. Jadi ketika antum menemukan ya, dan sepertinya sudah dari sejak awal Ana selalu menyampaikan bahwa nun dan mim ini kalau bertasydid ya, jangan lupa digunnah, kemudian gunnahnya dipanjangkan ya. Nah, ya.
Nah, ini ada contoh-contoh dari gunnah musyaddadah ya, atau nun dan mim yang bertasydid. Nah, di sini dijelaskan bahwa setiap huruf yang berharokat fathah, kasrah ataupun dhammah kemudian bertemu dengan nun atau mim bertasydid, maka wajib untuk digunnah ya. Wajib untuk digunnah. Nah, ini langsung saja ya. Insya Allah Antuna sudah memahami ya untuk gunnah musyaddadah ini. Nah, mungkin langsung praktek dari Umu Abid ya, silakan. Ya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna imma syakira anin naba'il azim wa imma kafura wan nazi'ati gharqa mimma auha minal jinnati Diulang Umu Abid yang 5 yang itu ya. mimma auha minal jinnati wan nas Harus konsisten ya. Panjangnya harus konsisten. Coba lagi. minal jinnati wan nas mim mimman khalaq inna khalaqanal insan imma an tulqiya wala taqtulun. Umu Abid Iya Ustazah. diulang lagi coba. Yang imma Ustazah. Iya. Iya. Imma an tulqiya. Hati-hati di lam sukun. Imma an tulqiya wala taqtulun nafs amma yaqulun la ukaffiranna ankum. Lagi. Ingat nun ketemu kaf ini masuk di gunnah mutawalah juga ya. La ukaffiranna ankum. Lagi ikhfanya ya. Bunyinya NG ya. Dikit lagi. La ukaffiranna ankum. Nah, Tsumma ba'atsnakum fa'atuhunna ujurahun wa amma man khaffat sama siapa? wa amma man khaffat. Ada hamasnya nggak tadi? Soalnya nggak kedengeran ini ya. Ada Ustazah. Ada. Khaffat Nah, wan nasyitati nashta
ثم عفونا عنكم Lagi. ثم عفونا عنكم Sedikit lagi ikhfanya ya. ثم عفونا عنكم kepanjangan lagi nanya. Ang gitu ya. Jadi NG ya seperti yang gitu ya. Seperti ketika kita mengucapkan yang ya. Angkum gitu ya. ثم عفونا عنكم. Nah, seperti itu. Jadi ada dua ya, ada dua huruf yang bunyinya itu NG. Jadi selain dari kedua huruf ini kan samar ya, kecuali huruf qaf dan kaf ini memang bunyi ikhfanya itu NG ya. Nah, seperti ketika kita mengucapkan kata yang gitu ya. Jadi bunyinya seperti itu. Ya, Ustazah. Barakallahu fiik Ummu Abid. Ustazah, jazakillahu khairan Ustazah. Pak iya. Selanjutnya Ukhti Putri. Nama saja. Inna a'tadna imma syakira Hmm? inna ba'il azim Hmm? wa imma kafura Hmm? wan nazi'ati gharqa Hmm? ma auha Naam. minal jinnati wan nas Hmm? man khalaqa inna khalaqnal insan imma tulqiya wala taqtulun nafs wala taqtulun nafs Hmm. amma yaqulun Naam. lakuffiranna ankum Lagi, coba diulang. laukaffiranna ankum Sedikit lagi ya gunnahnya. laukaffiranna ankum Lagi, dikit lagi. laukaffiranna ankum thumma ba'athnakum Naam. fa'atuhunna ujurahun Naam. wa amma man khaffat wan nashiqati nashta Hmm. thumma afawna ankum Naam. Oh, udah ya. Naam. Barakallahu fiik Ukhti Putri. Lanjut Ukhti Ratna silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إنا أعتدنا Ulang lagi. Dipanjangkan ya, yang bertasydid panjang. 3 ya, sampai 3. إنا أعتدنا Nah, situ ada mad. Berapa madnya? Berapa panjangnya? panjangnya 2 harokat ya Ustazah. Nah, yang itu berapa harokat? 4 ya Ustazah. 4? 4 aja? 4 sampai 6 harokat Ustazah. Yang bendera ya Ustazah. Betul. 4 sampai 6 harokat. Nggak sampai 6 ya, jadi 4 dan 5 ya. Boleh 4, boleh 5 harokat. Ya. Coba diulang lagi, dipanjangkan ya.
Tadi masih kurang panjang nun yang pertama. Nah, Ustazah. Inna a'tadna Hmm. in Alirkan ainnya. A'tadna. inna a'tadna Nah, imma syakira anin naba'il azim wa imma kafura hmm. wan nazi'ati gharqa Gor, gor. Alirkan roknya. Gor, ko. wan nazi'ati gharqa Hmm. mimma auha minal jinnati wan nas Lamnya hati-hati ada tawalut. minal jinnati wan nas Diulang lagi, disempurnakan gunah musyaddadahnya ya. minal jinnati wan nas Hmm. Nah, mimman khalaq pokoknya jangan dipanjangkan ya karena masuk di hukum apa? Nun ketemu kho. Dibaca apa dia? Jelas Jelas, ya. Ustazah. Jadi jangan dipanjangkan. Nah, Ustazah. Mimman khalaqa. Astagfirullah. Ya. Mimman, hati-hati jangan mimman khalaqa, jangan ada tawalut ya. Khalaqa, pokoknya panjang pendek. Disukunkan Ustazah. Boleh. Bisa disukunkan Ustazah. Maafkan Ustazah. Hmm. Mimman khalaq. Masih ada tawalut. Mimman, nah ini hilangkan. Mimman khalaqa. Mimman khalaq. Masih ada, hati-hati. Man ya, ditempel terus lidahnya di makhrajinya ya. Mimman kho. Jadi tidak ada pantulan ya. Mimman. Nah, itu nanti begitu ya. Karena sudah ditarik duluan ya lidahnya dari makhrajinya. Jadi biarkan nempel terus di situ selama dialirkan suaranya ya. Mimman gitu ya. Coba lagi. Mimman khalaq. Kepanjangan. Tidak ada gunah ya, izhar. Tidak ada gunah. Nah, jadi dialirkan aja berapa ketukan, alirannya cukup satu ketukan ya, karena nun walaupun dia dalam keadaan sukun tetap ada gunah ya, dialirkan, dia masuk juga punya sifat tawasud ya. Ustazah. Bismillah. Mimman khalaq. Nah, sudah benar. Qalqalahnya kurang. Ya. Nah, Ustazah. Ini diulangi atau dilanjutkan Ustazah? Ulang lagi sampai benar. Bismillah. Mimman khalaq. Khalaq. Langsung ini ya, jelas ya. Jangan khalaq. Gimana ya, ditahan gitu ya. Jadi jelas ya, hurufnya jelas. Khalaq gitu ya. Nah, Ustazah. Mimman khalaq. Inna khalaqnal insan. Nah.
Imma an tulqiya. An ketemu ta. An tulqiya. Imma an tulqiya. Jangan tebal, jangan tidak jelas juga ya. Jadi lebih condong ke n gitu ya, tapi tidak izhar. Al al tulqi al tulqi. Nah, Ustazah. Bismillah. Imma an tulqi wala taqtulu nafs wala taqtulun nafs. Naam, dipanjangkan lagi sedikit nunnya ya. Wala, nah Ustazah, wala taqtulun Qalqalahnya nafs. jangan tak. Jadi bunyi ya, diperjelas qalqalah. Taqtulu Taqtulun nafs. Nah Ustazah, wala taqtulun nafs. panjangan gunahnya. Taqtulun nafs ya. Nah Ustazah, wala taqtulun nafs amma yaqulun. Coba lagi. Amma yaqulun. Panjang pendek. Iya, pendek Ustazah. Amma yaqulun. Panjang pendeknya. Amma yaqulun. Lihat lagi, baik lagi. Yang panjang. Yang panjang dibaca panjang. Yang pendeknya baca pendek ya. Jangan terbalik. Amma yaqulun. Lagi. Yaqulun. Seperti itu. Amma yaqulun. Amma yaqulun. Dialirkan ya. Lu berapa harokat lu? Baca berapa? Berapa panjangnya? Ukti Ratna? Iya Ustazah, apa terputus Ustazah? Yaqulu. Lu-nya ini berapa ketukan? Mat arid ya. Mat arid. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Coba 6. 4 aja, nggak apa-apa. 4 Ustazah. Bismillah. Amma yaqulun. La ukaffiranna ankum. Coba diperhatikan panjang pendeknya lagi. Yang pendek jangan dipanjangkan ya bacanya. La ukaffiran. Panjang, pendek. Lanya pendek Ustazah. Pendek, baca pendek kalau gitu. La ukaffiru. Astagfirullah. La ukaffiran. Itu ya, pendek. Gitu. Pendek ya, lanya pendek. La ukaffiran. Jangan dipanjangkan lanya, pendek. La ukaffi gitu ya. La ukaffiranna. La ukaffiranna ankum. Ya, yang ya, ng. Ankum. La ukaffiran. Jangan diseret ya, jangan digeret. Jadi kepanjangan. La uka.
La ukaf la ukaffiranna ankum. Jadi kurang panjang nun bertasdid. Sedangkan nun bertasdid ini lebih panjang ya tempo gunahnya dibanding yang ikhfa. Nah, Ustazah. Jadi terbalik. La ukaffiranna ankum. Hmm. Tsumma ba'asnakum. Panjang pendeknya perhatikan lagi. Tsumma ba'asnakum. Summa ba'atsnakum. Tsumma ba'asnakum. Fa'atuhunna ujurahun. Perhatikan lagi panjang pendeknya. Hamzahnya ini letaknya di mana? Kemudian lihat ada madnya atau tidak. Diperhatikan. Fa'atuhun. Fa'atu panjang. Hamzahnya panjang. Fa'atuhunna. Panjang kan punya berapa harokat? Harusnya. Tunya berapa harokat ini? Fa'atu. Tunya 2 harokat ya Ustazah. 2 harokat. Tadi nanti baca lebih dari 2 harokat. Jadi yang 2 harokat cukup di ayun-ayun ya. Di ayun. Selalu Ana sampaikan di ayun-ayun saja. Fa'atu. Fa'atu. Ini kan di ayun aja ya. Jadi biar sama ya. Biar konsisten panjangnya. Coba deh lagi. Fa'atuhunna ujurahun. Nah, hu-nya tidak panjang. Yang panjang itu apa? Nunnya, dengungnya yang panjang. Ujurahun. Hun langsung hun pendek ya. Coba diulang lagi. Fa'atuhunna. Panjang. Hamzah. Astagfirullah. Fa'atuhunna ujurahun. Lagi. Hamzahnya tadi masih pendek. Fa'atuhunna. Apa Ustazah? Kepanjangan lagi tunya. Fa'atuhunna Jadi pendek. Ini jadi pendek lagi. Hamzahnya jadi pendek lagi. Fa'atuhunna. Fa'atuhunna. Fa'atuhunna ujurahunna. Jadi pendek tunya malahan ya. Harusnya panjang ya. Fa'atu. Jadi sinkron, harus sinkron ya. Fa'atuhunna. Fa'atuhunna ujurahun. Masih pendek tunya jadi pendek. Jadi disinkronkan ya. Antara di pikiran kita dengan mulutnya ya. Jadi sudah paham ini panjang. Dia baca panjang ya. Fa'atu, fa'atu. Gitu ya. Jangan dibaca pendek lagi itu atau A-nya yang jadi pendek atau malah kepanjangan. Nah, Ustazah. Bismillah. Fa'atuhunna. Fa'atuhunna ujurahun. Hu-nya lagi yang panjang. Ya, dengungnya. Yang panjang dengungnya. Fa'atuhunna ujurahu. Apa? Fa'atuhunna ujurahun. Itu ya. Nah, Ustazah.
fa'atuhunna fa'atuhunna Fa'atu fa'atuhunna ujurahun wa amma man khaffat Ada tasdid, diperhatikan ya, ada tasdid. Dengung, digunnah, musyad dadanya coba dipanjangkan lagi. wa amma man khaffat Lagi, perhatikan ada tasdid. wa amma man khaffat Wa amma ya. Wa amma man khaffat. Khaffat ada tasdid di fa. wa amma man khaffat Man alirkan man khaffat. wa amma man khaffat Belajar biar tidak ada tawalut ya. Untuk huruf-huruf yang punya aliran suara jangan sampai ada tawalutnya. Lanjut. wan nasyitati nashta Didengung lagi, dipanjangkan. Gunnah musyaddadah. wan nasyitati nashta thumma afawna ankum Lagi. thumma afawna ankum Diulangi Ustazah yang terakhir. Nah, sudah boleh. Nanti diperhatikan ya. Nah, Ustazah, saya banyak banget koreksinya, Ustazah. Apaan Untuk teman-teman? Apaan Ustazah? Nah, untuk gunnahnya ya diingat-ingat ya ketika ketemu huruf mim ataupun nun ini yang mesti diingat baik-baik ya. Jangan lupa untuk didengungkan. Didengungkan paling panjang ya kadar temponya. Nah, ini yang paling panjang karena masuk di tingkatan pertama ya. Untuk Nah, nun dan kemudian di murajaah lagi yang kemarin ya, yang hukum nun sukun atau tanwinnya coba di murajaah lagi. Biar ketika baca Quran ini enggak lupa. Yang mana harusnya dibaca idhar, mana yang dibaca idgham, mana yang iqlab, mana yang isfa, yang harus dibacaan samar, gitu ya. Nah, Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Wa barakallahu fiik. Bentar ya. Nah, melanjut di Ukhti Cayara silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعتدنا عن النبأ العظيم والنازعات غرقا. Panjangkan lagi gunnahnya. والنازعات غرقا من الجنة والناس إنا خلقنا الإنسان Ikhfanya juga ya. Coba dipanjangkan lagi sedikit. إنا خلقنا الإنسان تقتل النفس
لأكفرن عنكم فآتوهن أجورهن Ulang lagi. فآتوهن أجورهن Coba disempurnakan dulu makhrajnya ya. Coba diulang lagi. فآتوهن أجورهن Oh, Afan ini nggak tahu ya pengaruh ininya apa ya, jaringan. Tadi sempat terputus di tu ya. Jadi Ana dengarnya pendek di sini. Coba diulang lagi, Ukti Cayara. فآتوهن أجورهن Nah, نشطا putus Ukti Cayara. Minta tolong diulang lagi. والناشطات نشطا Nah, إما شك إما شكيرا إما شكي إما شاكرا وإما كفورا ممن خلق إما أن تلقي ulang lagi panjang pendeknya. Astagfirullahaladzim, sebentar ya. Dilanjut Ukti Cayara. إما أن تلقي Hmm. Diulang lagi. عما يقولون Hmm. ثم بعثناكم Hmm. وأما من خفت Nah, ثم عفونا عنكم nah, ahsanti barakallahu fiik Ukti Cayara. Lanjut Ukti Rini, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعتدنا Hmm. إما شاكرا Hmm. عن النبأ العظيم وإما كفورا Hmm. والنازعات غرقا مما أوحى Hmm. من الجنة والناس Tajamkan sin ya. Wanas. Ada alirannya ya. من الجنة والناس ممن خلق إنا خلقنا الإنسان إما أن تلقي ولا تقتلوا النفس عما يقولون لأكفرن عنكم Hmm.
ثم بعثناكم فآتوهن أجورهن وأما من خفت Hati-hati tawalud di nun sukun. وأما من خفت Nah, والناشطات نشطا ثم عفونا عنكم خلاص أستاذة barakallahu fik ukhti Rini. Nah, ukhti Mayang, silahkan. نعم أستاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعتدنا إما شاكرا عن النبأ العظيم وإما كفورا والنازعات غرقا مما أوحى من الجنة والناس ممن خلق إنا خلقنا الإنسان إما أن تلقي ولا تقتلوا النفس عما يقولون لأكفرن عنكم ثم بعثناكم فآتوهن أجورهن وأما من خفت والناشطات نشطا ثم عفونا عنكم. Nah, ahsanti barakallahu fiik ukhti Mayang. Lanjut Ummu Bayu, silahkan. Naam Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna Diulang, dialirkan ya. Mainnya dialirkan. Tadana, dalnya juga coba apa namanya? Lebih alami ya untuk mengkolkolah ya. Jangan ditahan ya, langsung tadana. Tadana. Naam Ustazah. Bismillah. Inna a'tadna. Jangan dijeda. Tadna. Nggak boleh dijeda seperti itu ya. Nanti dikira wakof di situ. Ya, langsung. Tadna. Inna a'tadna. Inna a'tadna. Jangan lupa dengung di gunnah musyad dadahnya. Tadna. Enggak bisa sih. Bisa. Tadna. Jangan bilang nggak bisa, harus bisa. Tadna. Tadna. Langsung, jadi jangan dijeda. Tadna. Ini dijeda kalau seperti ini kan, berhenti dulu. Nah, langsung ngalir aja gitu ya. Tadna.
A'tadna. A'tadna. Tade. Jangan berhenti. Tadena. 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 Langsung. Tadna. Tadna. Nah, nah gitu. Nah, coba. Tadna. Inna. Ini didengungkan panjang ya. Inna. Tadena. Nah, Ustazah. Inna a'tadna. Sekali lagi. Inna a'tadna. Boleh? Lanjut. Imma. Salah Ustazah. Panjangan. Ya. Imma syakiro. Jadi tidak panjang. Ya, Ustazah, benar Ustazah. Imma syakiro. Ayun ya, di ayun. Imma syakiro. Imma syakiro. Nah. Anin naba'il adim. Wa imma kafuro. Wan nazi'ati gharqa. Imma auha. Minal jinnati wan nas. Mimman khalaqa. Inna khalaqnal insan. Imma salah. Imma tulki wala taqtulun nafs. Bentar, Afan. Ya, diulang lagi. Nah, saja. Wala taqtulun nafs. Ma yaqulun. La akaffiran. Kan tanda bacanya? Nah, Ustazah. La ukaffirannakum. Di tasdid lagi ya, di gunah lagi untuk La ukaffiranna ankum. Summa ba'atsnakum. Fa'atuhunna ujurahun. Wa amma man khaffat. Wan nasiqati nasto. Huruf shinnya disempurnakan. Gitu ya, ada penyebaran udara, penyebaran suara, penyebaran suara ya. Wan nashitoti nashto. Nam Ustazah. Wan nashitoti nashto. Naam. Afawna ankum. Naam. Naam, barakallahu fikunna. Teman-teman ya, kita cukupkan ya untuk hari ini sampai di hukum nun dan mim bertasydid atau yang biasa disebut dengan gunnah musyaddadah ya. Gunnah musyaddadah ini ya mim dan nun bertasydid. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk di tanda baca ya, tanda baca dalam Al-Qur'an ya. Kemudian masuk di latihan pengucapan huruf ya. Sebentar.
Oh, kita lanjut aja dulu ya di tanda baca dalam Al-Quran. Dikit aja ya, karena jelaskan. Ya, insya Allah kita masuk nanti di pertemuan berikutnya itu masuk di latihan pengucapan huruf. Ya, jadi kita selesaikan untuk tanda baca ya dalam Al-Quran. Yang bisa Antuna perhatikan ya untuk tanda-tanda baca. eh yang pertama ya, yang pertama yang ini ya, ini adalah tanda baca izhar. Ya, jadi biasanya di mushaf ya cetakan Indonesia ya untuk yang dua seperti ini yang lurus ya miring ya. Miringnya ini sejajar ya. Tanda tanwin yang sejajar miringnya ini biasanya untuk bacaan izhar. Kalau untuk di mushaf cetakan Indonesia ya. Kemudian yang kedua, tanda tanwinnya tidak sejajar. Ya, jadi eh eh, miring gini ya. Miring. Nah, ini menandakan bahwa bacaan itu adalah bacaan idgham dan ikhfa ya. Kemudian tanda dhammah kemudian ditandai dengan mim ya di sebelahnya atau biasanya ada tanda mim kecil ya di atas tanda tanwin ya, ya itu adalah bacaan iqlab ya seperti itu. Kemudian yang keempat ya tanda baca yang keempat yang fathah alif alif ya ini biasanya disebut dengan alif kecil. Kemudian yang seperti apa eh yang ini ya itu dinamakan dengan ya kecil ya. Yang ini. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini disebut dengan alif kecil ya. Ini ya kecil. Kemudian ini waw kecil. Ini biasanya di samping ya, di sebelah bukan di bagian atas tapi di sebelah huruf ya, sebelah huruf hijaiyah biasanya di sebelah huruf domir ya, biasanya di domir letaknya. Ya. Nah, ini dibaca panjang. Jadi ketika ada tanda seperti ini yang Tuna dapatkan ya di sebelah huruf hijaiyah ya, biasanya di domir, maka itu dibaca panjang 2 harokat ya tandanya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah tanda bendera ya, tanda bendera sudah masyhur ya. Sudah masyhur. Tanda bendera atau tanda alif ya. Nah, itu tergantung dari hukum bacaannya. Nah, ini biasanya dibaca 4 sampai dengan 6 harokat yang ada tanda alif ya seperti ini. Tapi tergantung lagi dengan hukumnya. Ya kan ada hukum mad jaiz, mad silah, tawilah, kemudian atau apa lagi? Mad wajib, muttasil itu biasanya kan dibacanya 4 ya, 4 dan 5 harokat. Kemudian ada mad lazim ya, kalimi musaqal dibaca 6. Ya banyak, pasti banyak tanda-tanda mad yang lain. Nah, biasanya ditandai dengan alis ya, alis atau tanda bendera seperti ini. Nah, itu maknanya dia dibaca panjang ya, panjang melebihi dari 2 harokat ya, biasanya 4 sampai dengan 6 harokat ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang bulatan sempurna ya. Nah, di sini maknanya ya bulatan sempurna ini penambahan huruf dan tidak diucapkan. Ini sifar ya, tanda sifar mustadir ya. Sifar mustadir ini kemarin kita sudah dapatkan di sini. Di mana kemarin? Ya, mana lupa. Di sini ya kalau nggak salah ya. Ada yang ingat kemarin dapatnya di mana ini? Ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini maknanya huruf yang ada tanda sifar mustadirnya seperti ini maknanya hurufnya ini hanya tambahan ya dan tidak diucapkan. Jadi tidak dianggap ya. Jadi tidak dianggap hurufnya ini. Jadi kita tidak baca panjang ya seperti li ulil ini wawnya kita anggap tidak ada ya. Jadi tidak dipanjangkan tapi tetap dibaca pendek. Li ulil gitu ya. Li ulil absar ya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya
tanda kepala sod atau roksu sod. Ya, ini biasanya tanda untuk apa? Tanda wasol ya. Untuk hamzah wasol ya. Biasanya tanda ini adanya di hamzah wasol ya. Nah, kalau ada hamzah wasol, ini maknanya kalau dia di awal ya, di awal kata maka dibaca hamzah wasolnya. Tapi kalau dia berada di tengah-tengah kata maka tidak dibaca. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tanda selanjutnya ini bulat lonjong. Nah, kalau yang di atas kan bulat penuh ya, atau bulat sempurna, ini dinamakan dengan sifar mustadir. Sedangkan yang bulat lonjong ini dinamakan dengan sifar mustatir ya. Sifar mustatir. Ya sama, dia sebagai penambahan huruf ya ketika wasol. Nah. Kemudian nih ada tanda yang seperti ini ya. Ini tanda sukun. Ya, ini tanda sukun. Ya. Yang selanjutnya ada sod, kemudian di atasnya sin ya. Atau sod, kemudian di bawahnya sin. Ya, kita baca maknanya di sini dibaca sebagai pengganti sod. Jika sin diletakkan di bawah sod, maka pengucapan sod lebih masyhur. Jika sin diletakkan di bawah sod, maka pengucapan sod lebih masyhur. Nah, ini berkaitan ya dengan riwayah yang kita gunakan saat ini ya. Kita belajar tahsin dengan menggunakan riwayah Hafs an Asim ya, dari jalur Asy-Syatibiyah ya. Kita pakai riwayah ya dari Imam Asim, dari Imam Hafs, dari Imam Hafs, dari guru beliau ya. An itu dari ya. Nah, ini Asim adalah guru dari Imam Hafs ya, makanya dikatakan riwayah Hafs an Asim ya, dengan menggunakan jalur Asy-Syatibiyah. Ini jalur yang kita gunakan di Indonesia, yang paling masyhur ya. Digunakan di Indonesia adalah jalur Asy-Syatibiyah ya, dari riwayah Imam Hafs ya. Nah, insya Allah nanti di akhir-akhir ya Ana jelaskan apa itu riwayah Hafs an Asim ya, karena untuk cara baca ya, cara baca Al-Quran itu tidak sembarangan ya. Jadi ada cara baca atau periwayatan dari siapa itu ya. Dari cara membacanya itu ada yang kita ikuti sampai sanadnya itu sampai di Rasul ya. Seperti itu. Nah, dan untuk huruf sod ya, kemudian ada sin kecil di atasnya atau sod, kemudian ada sin kecil di bawahnya. Ini kalau dari riwayah Hafs an Asim ya, dari jalur Asy-Syatibiyah, ini maknanya gampangnya seperti ini. Gampangnya yang atas ya, mana huruf yang berada di atasnya maka itu yang menang. Jadi kalau misalnya ketemu dengan huruf sod seperti ini, kemudian ada tanda sin di atasnya, maka kita bacanya sin ya. Jadi yang di atas itu yang menang, yang dibaca ya, maksudnya huruf yang dibaca itu di atas, seperti contohnya di surah, bentar Ana cari dulu ya. Nah, ini ya di Al-Baqarah ya, di Al-Baqarah 245 ya. Ada di situ. Itu udah jam ini ya. Insya Allah nanti Ana jelaskan aja di pertemuan yang akan datang. Sudah pukul, bisa lihat nanti contohnya di Al-Baqarah 245 ya. Nah, di situ ada ya waya balsutu ya, waya balsutu. Di situ di atas huruf sod itu ada huruf sin ya. Nah, itu maknanya berarti sod ini kita tidak baca sod ya, tapi kita baca sin, diganti hurufnya, diganti sin. Jadi bukan waya balsutu tapi waya besu su ya, dengan sin, waya besu. Nah, kemudian yang sod kemudian ada huruf kecil sin di bawahnya, berarti itu dibacanya sod ya.
seperti di surah At-Tur ayat 37 ya. Nah, itu di situ musoyitirun ya. Musoyitirun. Nah, itu bisa kita baca dengan kalau menggunakan ini ya, menggunakan riwayah Hafs ini ya dibacanya musaitirun ya, musaitirun. Ya seperti itu. Nah, insya Allah nanti dijelaskan. Insya Allah masuk di ayat-ayat goribah ini dapat ya. Kemudian ada selanjutnya itu adalah ayat tanda ini ya, tanda masjid seperti ini, yaitu adalah tanda sujud tilawah ya, atau ayat sajadah ya. Nah, jadi ketika bertemu dengan tanda ini ya, kita disunahkan untuk ya sujud tilawah ya. Seperti itu. Ya, kita cukupkan untuk tanda baca ya, singkat aja. Nanti insya Allah untuk yang lain seperti istighfar mustadir, istighfar mustatir, kemudian sode yang tadi ya diganti sin, ya itu insya Allah akan didapatkan di materi ayat-ayat goribah, insya Allah. Nah, tadi yang mau bertanya? Dikit ya, udah lebih 7 menit. Silakan yang mau bertanya. Nggak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Jangan lupa untuk selalu dimurajaah ya teman-teman untuk materi-materinya. Insya Allah setelah kita masuk di tanda-tanda ini ya, kemudian kita nanti masuk di latihan pengucapan huruf itu materi akhir yang mungkin 2 pekan ini kita mungkin murojaah. Setelahnya ini murojaah mungkin lebih ke talaki ya, talaki bacaan Al-Qur'annya. Ya, kita perbaiki lagi dulu. Nah, kalau sudah bagus ya bacaan Al-Qur'annya, kita coba untuk imtihan lagi ya. Imtihan yang kedua, insya Allah ya. Kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Fik.